Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Purna Maulida yang akan membahas mengenai gaya dan hukum Newton. Pada pertemuan kali ini akan dibagi menjadi dua video, yaitu video mengenai gaya dan video mengenai hukum Newton. Sebelumnya kita udah belajar mengenai gerak. Apa itu gerak, keadaannya kayak gimana, lintasannya seperti apa, GLBB, GLBB. Sekarang kita akan membahas mengenai gaya dan hukum Newton. Pertama kita mulai mengenai gaya. Bagian 1 mengenai gaya atau force. Nah, gaya itu apa? Gaya ini merupakan sebuah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda dapat berubah keadaan geraknya. Satuan dari gaya itu Newton atau N. Lalu biasanya menggunakan alat ukur yang dinamakan dinamometer atau neraca pegas, dan secara sederhana dalam fisika ini gaya diartikan sebagai suatu dorongan atau tarikan. Apa aja sih yang mempengaruhi gaya pada suatu benda? Pertama, benda diam kemudian dia jadi bergerak. Contohnya, bola yang tadinya diam lalu ditendang oleh A jadi bergerak. Kemudian benda yang tadinya bergerak menjadi diam, contohnya kiper yang sedang menangkap bola. Karena awalnya bola bergerak lalu dipegang sama kiper, maka dia diam. Lalu bentuk dan ukuran benda berubah. Nah, contohnya tanah liat. Tanah liat yang ditekan-tekan dia akan berubah bentuk. Selain itu juga kaca yang dilempar dengan batu akan berubah bentuk. Nah, kemudian ada arah gerak benda berubah. Misalkan di sini ada bola yang dipukul ke arah A. Nanti A ini akan memukul kembali ke arah B seperti itu. Jadi yang asalnya arahnya ke A, dia ubah ke B. Jenis-jenis gaya berdasarkan kontak benda dengan sumbernya. Pertama, ada yang disebut dengan gaya sentuh. Dari asal katanya saja sudah ada kata sentuh. Jadi gaya yang terjadi akibat adanya persentuhan antara benda secara langsung. Jadi dia bertemu langsung dengan benda. Misalnya gaya otot ketika sedang mendorong meja, gaya gesekan sepatu dengan lantai, mesin pada mobil atau motor, gaya pegas atau gaya elastis pada busur panah. Apa aja gaya yang tak sentuh atau benda yang dapat gaya meskipun tadinya nggak bersentuhan langsung? Pertama, gaya magnet. Dia bisa tidak bersentuhan langsung, akan menarik besi, seperti itu. Gaya listrik, gaya gravitasi. Ini untuk gaya tak sentuh. Jadi jenis gaya berdasarkan kontaknya ada dua ya. Ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Oke. Nah, kemudian ada apa sih jenis-jenis gaya? Nah, jenis-jenis gaya ini berdasarkan penyebab dan sifatnya. Pertama, ada gaya otot, gaya magnet, gaya gravitasi, ada gaya pegas, gaya gesek, gaya listrik. Nah, gimana caranya menggambarkan dan menentukan besaran gaya? Nah, sebelumnya untuk menentukan besaran gaya ini, pertama kita lihat dari gaya berat atau disimbolkan W. Gaya yang dialami suatu benda ini akibat dari adanya gravitasi atau tarikan pada benda oleh suatu planet seperti bumi. Nah, biasanya gaya berat ini dihitung oleh persamaan W sama dengan M kali G. Nah, untuk persamaannya, W ini gaya berat, satuannya Newton, M massa benda, satuannya kilo, dan G percepatan gravitasi bumi atau M per S kuadrat. Nah, biasanya gaya gravitasi ini kita anggap 10 M per S kuadrat. Misalnya di sini ada contoh seorang anak bermasa 50 kilo. Berarti gaya beratnya adalah W sama dengan M kali G. Gaya ya, WMG. WM-nya 50 kilo kali 10-nya dari mana Ibu? 10-nya dari percepatan seperti itu. Jadi W-nya sama dengan 500 Newton. Ini untuk gaya beratnya. Lalu gimana sih cara menggambarkan gaya berat? Nah, gambarkan dengan panah dari tengah-tengah benda. Arahnya selalu lurus menuju pusat bumi atau permukaan lantai tanah. Nah, misalkan di sini ada benda yang ada di lantai,
benda A ini kalau melihat dari gaya beratnya berarti dia akan lurus ke pusat bumi. Ini gaya beratnya. Terus misalkan ada benda yang digantung di atas, lalu nah ini pusat bumi. Nah, otomatis gaya beratnya ini akan lurus menuju pusat bumi atau permukaan tanah atau lantai. Misalkan ini ada benda di bidang miring. Nah, terus gimana gayanya? Seperti A atau seperti A atau seperti B? Nah, seperti B. Kenapa? Karena dia lurus terhadap permukaan tanah atau pusat bumi. Ini untuk gaya berat atau W. Yang kedua untuk gaya normal. Kalau gaya normal ini gaya yang timbul karena adanya benda yang menempel dengan suatu permukaan yang arahnya tegak lurus sudut 90 derajat. Misalkan di sini bidang sentuhnya bendanya disimpan, benda A-nya disimpan di sini, maka N atau gaya normalnya itu ke atas. Sedangkan tadi kalau W-nya itu ke bawah. W itu apa tadi? Gaya berat. Ingat ya. Nah, gaya berat W. Seperti itu. Selalu ke bawah atau menuju lantai. Kemudian untuk gaya normal yang bagian 2, untuk gaya normal bagian 2 ini dia akan selalu membentuk 90 derajat dari bidang yang dia sentuh. Tidak seperti ini, tetapi dia akan membentuk 90 derajat dari apa yang dia sentuh, N-nya. Terus kalau W-nya berarti mengikuti, kalau yang W-nya ini mengikuti atau menuju ke lantai atau bagian bawah. Nah, kemudian ada gaya tegangan tali. Kalau gaya tegangan tali ini bekerja pada dua benda yang dihubungkan atau ditahan oleh tali atau adanya tali. Nah, satuannya sama dengan gaya lain yaitu Newton. Cara menggambarnya gimana? Kalau tadi yang gaya normal itu ke atas, yang bidang sentuhnya, kalau gaya tegangan tali ini yaitu dengan gambar menjauhi atau keluar dari bendanya. Dia akan menjauhi benda. Ini untuk gaya tegang tali. Kalau gaya berat, tadi bakalan ke bawah atau menuju lantai, seperti itu. Ini untuk gaya tegang tali. Jadi sudah ada 3 ya. Ada gaya berat, gaya normal, dan gaya tegang tali. Selanjutnya ada gaya gesek. Nah, gaya gesekan ini ditimbulkan akibat adanya pergeseran antara dua buah permukaan yang bersentuhan. Misalnya kalian lagi jalan. Nah, lagi jalan itu sepatu dengan lantai kalian akan mengalami gaya gesek. Nah, gimana cara menggambarnya? Pertama, biasanya menggambarnya gaya gesek ini ke arah yang berlawanan. Berarti misalkan ini sepatu menghadap atau menuju ke bagian kanan. Lalu gaya geseknya pasti akan berlawanan arah. Jadi ke kiri. F ges biasanya di simbolnya. Seperti itu. Kemudian gaya gesek ini ada 2 macam. Pertama ada gaya gesek statis. Gaya gesekan ini dialami oleh benda saat benda masih dalam keadaan diam. Misalnya ada buku yang diam di atas meja. Ini gesek statis, jadi dia diam. Sedangkan untuk gaya gesekan kinetik, ini yang dialami oleh benda saat bergerak. Misalkan meja yang didorong dari permukaan lantai. Kalau gaya statis, ini meja, ini ada tumpukan buku, jadi dia diam. Kalau kinetik, ini misalnya ada meja yang didorong oleh manusia menuju kanan atau kiri. Jadi adanya gesekan antara permukaan lantai dan meja, seperti itu. Lalu contoh gaya gesek yang bermanfaat, misalnya kalian mengasah pisau tuh dengan gerindra, menimbulkan gaya gesekan. Lalu bagian bawah sepatu dibuat beralur. Coba lihat sepatu kalian sekarang, apakah rata atau beralur? Nah, pasti beralur. Kenapa? Hal ini karena agar ada gaya gesekan sehingga polanya ini tidak licin saat berjalan. Kemudian selanjutnya, kalau yang merugikan apa Ibu? Kalau yang merugikan ini
mesin. Gesekan pada mesin atau gaya gesekan pada mesin ini akan menjadi aus sehingga mesinnya akan cepat panas. Biasanya mesin mobil atau motor diberi oli untuk menghindari atau mengurangi gaya gesekan. Kemudian air hujan dengan tanah di pegunungan bikin erosi, akibatnya tanah akan tidak subur. Kemudian gesekan antara lutut dengan lantai lapangan bisa luka atau lecet. Dan yang terakhir ada gaya tarikan atau dorongan, disimbolkan dengan huruf F. Gaya tarikan atau dorongan biasanya digambarkan sesuai dengan besar arah yang disebutkan soal. Biasanya ada F1, F2, F3, dan seterusnya. Contoh misalkan, ini ada benda A. Benda A ini ditarik gaya 10 Newton ke kanan. Ke kanan. Lalu 5 Newton ditarik lagi ke kiri. Ditarik lagi dia. Dan 4 Newton ke atas. Nah, maka gambarnya akan ditulis seperti ini. Ada F1-nya menghadap ke kanan, F2-nya ke kiri, F3-nya ke atas sesuai dengan instruksi dari contoh. Nah, di sini untuk gimana sih nentuin atau menghitung perpaduan gaya atau resultan gaya? Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu resultan gaya. Resultan gaya adalah perpaduan dua gaya atau lebih yang bekerja pada suatu benda, meliputi gaya yang searah, ada gaya yang berlawanan, atau gaya yang tegak lurus kayak tadi yang searah, atau yang berlawanan, atau yang tegak lurus. Biasanya disimbolinnya atau disimbolkannya R atau sigma F. Kalau misalnya kalian ke kanan atau ke atas, ini positif. Kalau ke kiri atau ke bawah, dia itu negatif. Seperti itu, ini negatif. Kemudian misalnya ada gaya F1-nya ke kanan, F2-nya ke kanan juga, maka resultan gayanya kalian tambahkan saja F1 tambah F2. Seperti itu. Karena gayanya searah, maka jika sama-sama ke kiri atau sama-sama ke bawah, maka ambil minus. Tapi karena ini gayanya searah dan menghadap ke kanan, maka positif. Lalu yang kedua nih, di sini ada F1 ke kanan, berarti dia positif. F2 ke kiri, berarti gayanya negatif. Berarti F1 dikurangin F2 untuk resultannya. Nah, kemudian kalau seperti ini, ingat F1-nya ke kanan berarti positif, F2-nya ke atas positif. Dan untuk mencari sisi miringnya, sudah belajar sebelumnya bahwa resultan sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Misalnya di sini ada gaya yang saling tegak lurus ya. Misalnya F1 3 Newton, F2-nya 4 Newton. Nah, bagaimana cara cari R? Maka R sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16. Akar 25 sama dengan 5 Newton. Sehingga resultan gaya atau perpaduan gayanya itu yaitu 5 Newton. Seperti ini. Ini untuk menghitung perpaduan gaya ini. Contoh soal misalnya. Lihat, di sini ada sebuah meja didorong oleh Alex. Ini ada meja. Nah, meja ini didorong oleh Alex, Budi, dan Charlie. Alex mendorong ke kanan. Alex mendorong ke kanan sebesar 20 Newton. Budi mendorong ke kiri 8 Newton. Sedangkan Charlie mendorong ke kanan juga 5 Newton. Charlie, Budi. Gambarkan gaya yang dikerjakan oleh ketiga orang tersebut. Berarti seperti ini ya. Nanti kalian buatnya pakai penggaris yang rapi. Kemudian yang B, tentukan resultan gaya pada meja. Gambarannya, nah sama seperti ini. Lalu
Resultan gaya, karena Alex ini ke kanan, maka positif, Budi ke kiri jadi negatif, gaya Alex dan Charlie ke kanan, maka dia mendapatkan simbol positif, sedangkan Budi ke kiri jadi negatif. Maka kalian jumlahkan saja. Gaya A, gaya B, gaya C sama dengan 20 dikurangi 8 karena ke kiri, tambah 4 sama dengan 16 Newton ke kanan karena hasilnya positif. Nah, seperti ini. Terima kasih. Lanjut part 2 ya untuk membahas mengenai hukum Newton.